Retikulum beneran mahasiswa ada fakta sama halus. Terus ada apa lagi? Label, sel, mitokondria. Ya, retikulum. Yang udah kita pelajari. Sel. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh adalah memahami pengertian dari sel. Yang kedua yaitu seperti tadi itu mampu mengetahui sejarah dari penemuan sel. Yang ketiga tahu tentang komponen-komponen sel dan bagaimana jika salah satu komponen sel itu rusak. Yang kita pelajari langsung pakai study case kanker kulit. Nah, dari bagian ini, ayo, apa yang ada di opini kalian? Apa pemikiran kalian? Bola. Itu mirip Budi. Yang mana? Yang pinggir kanan. Iya, mirip Budi. Mirip Budi. Kalau yang ini kan siapa? Saya. Dina dong. Tahu nggak namanya siapa? Tahu. Kim Jong Un. Benar nggak namanya Kim Jong Un? Nggak tahu. Kalau ini, Marcelino. Marcelino. Kita. Tan Sulaiman. Dan Sulaiman. nama Marcelino ya? Ya. Dari gambar ini, mana itu yang kalian? Siapa? Budi. Iya. Oke, Ibu mikir lainnya. Menurut kalian dari gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian Bola. yang hubungannya dengan sel? Itu mirip Ada hewan sama manusia. kulit. Apakah hewan sama manusia itu memiliki sel yang sama? Beda. Beda banget. Jelas. Ada yang mana? Ada yang Beda. Siapa yang bilang sama? tak tahu. Satu dua. Yang bilang berarti yang pink. katakan Safira. yang beda. Sama. Yang bilang beda siapa? Permisi ya. Yang lainnya netral. Iya. Kalau menurut kalian nih, kalian mau nggak dibilangin sama kayak hewan? Beda. Yang tadi sama itu yang tadi sama itu. Tapi loh, kita sebenarnya memiliki sel yang sama dengan si hewan. Tuh, dengar tuh. Pertama, siapa namanya? Sarah. Sarah. Kenapa kamu kok bilang mereka memiliki sel yang sama? Karena di hewan itu tidak ada sel kloroplast Ya, kalau kloroplast ada di apa? di tumbuhan. Kalau menurut yang lain ada tanggapan yang lain. Kalau kata Sarah, siapa tadi Sarah? Kalau kata Sarah itu mereka memiliki sel yang sama karena sama-sama tidak memiliki kloroplast. Sedangkan kloroplast itu ada di tumbuhan. Bukan begitu? Ya. Terus, ibu lanjut yang nomor 2. Menurut kalian, apa saja organel-organel yang menyusul sel hewan? Kalau yang udah baca buku pasti udah paham. Udah ada bukunya. Oh, coba deh coba. Dinding sel. Dari sosok. Siapa namanya? Ria. Ria. Ria bilang Itu mitokondria. dia. Membran. Member. Dinding sel. Badan Golgi. Badan Golgi terus. Platisida. Tapi ini yang tadi bilang plastisida ya? Ya. Rating dulu. Iya. Tapi kan kita bilang organel sel hewan. Apakah plastisida itu termasuk ke dalam hewan atau bukan? Tumbuhan.
Dinding kapsul. Sitoplasma. Ada nukleus. Ya. Ada badan Golgi. Ada RE. Flabel. Retikulum sitoplasma. Itu ada kasar sama halus. Terus ada apa lagi? Flabel. Membran sel. Flabel. Oh, mitokondria. Ya. Retikulum. Retikulum. Ini yang sudah kita pelajari tadi. Ini. Lalu menurut kalian, masuk pengertian sel ini. Kalau kalian lihat dari gambar ini, salah satu contoh gambar sel ginjal kunci dengan pergeseran 4 kali 10 melalui mikroskop elektron. Mempertahankan bentuk Ini sel. kecil. Oke, ini siapa tadi yang lihat? Unit kunci fungsional dari mati hidup. Oke, unit kecil yang menyusun makhluk hidup. Ada lagi tanggapan? Sel adalah unit terkecil atau susunan terkecil dari makhluk hidup. Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju. Menurut kalian, tubuh kalian itu disusun sama apa aja? Darah. Banyak, Bu. Kalian berhubungan sama sel? Masa di tubuh gak disusun sama sel? Disusun. Dinding sel. Jadi, bener banget tadi yang udah dikatakan sama Regan. Apa nama panggilannya? Regan. Sama? Iya. Kalau sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup atau yang menyusun tubuh manusia. Di mana nanti sel itu akan menjadi jaringan. Jaringan akan menjadi organ. Tersusun akan menjadi sistem organ. Yang di mana sistem organ nantinya akan bekerja sama untuk menyusun atau menjalankan fungsi dari tubuh kita. Ya, jadi sel itu ada di mata punya sel. Ya. Punya sel. Ya, saraf juga punya sel. Tapi sel itu memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap organ kita. Kalau saraf itu misalnya lebih panjang, kalau sel darah dia lebih berfungsi. Kecil ya. Iya. Kenapa? Ada yang tahu alasannya kok ada yang kecil, ada yang panjang. Karena itu setiap sel ini kan akan bertemu di satu jalur. Jadi Iya. kalau berbeda kalau sama ini nanti kan bisa tertahan gitu. Jadi Give a pause dong buat si Rena. Wow. Jadi sebenarnya disamakan hal yang jelas sama Regan tadi, tapi lebih tepatnya sel saraf itu tadi kan bentuknya panjang. Itu fungsinya buat mempercepat sinyal dari berbagai macam tubuh gitu. Kan saraf itu kan pusat dari segala tubuh kita kan. Kalau dia tidak bekerja cepat, apa yang terjadi? Manusia akan menjadi kayak orang maaf ya lemah gitu. Ya, mungkin orang-orang yang memiliki sindrom seperti itu terganggu pada sel sarafnya. kalau yang sindrom Golgi itu nggak senang. Itu sel TikTok. Dari sini ada yang tanyakan sama pengertian sel? Iya. Next ya. Nah, ini ada ciri-ciri sel. Ada 4, memiliki membran. Membran itu letaknya di mana sih? Di sel. Ya, di bagian ini. Sel kan bentuknya bulat. Ya. Membran di bagian Dua. di luar. Soalnya dia lapisan itu. Ani Bu, di bagian terluar Siapa sel. namanya? Adi nih Adi. Ini Hadi. Terus. Oke. Jadi menurut kalian susunan sel itu gimana sih? Ada membran sel ya? Ya. Sel, sitoplasma, inti sel, dan nukleus sama nukleolus. Oke. Jadi benar yang dikatakan sama Ria ya? Iya. Iya. Iya benar. Terus juga mengandung sitoplasma sebagai tempat reaksi kimia berlangsung. Terus ada memiliki materi genetik DNA atau RNA. Jadi DNA ini sama RNA ini berfungsi untuk sebagai materi genetik yang akan diturunkan ke si keturunannya nanti. Jadi induk nanti akan mengalami meiosis atau mitosis dari 2N ke N. Paham nggak ini? Ya. Ya. Terus juga dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Yang dimana menghasilkan energi itu dilakukan secara mitokondria. Nah, jenis sel ada berapa, ada yang tahu? Ada 2. Apa tuh? Prokariotik sama eukariotik. Sama? Udah. Ada yang tahu bedanya pro
Prokaryotik. Sel yang bahan intinya sudah dibungkus membran inti. Kalau prokaryotik punya inti nggak? Enggak. Kalau eukaryotik Nah, Ya. oke. Menurut kalian kenapa sih prokaryotik di sini ibu kasih contoh itu contohnya itu bakteri ya? Ya. Kalau eukaryotik itu kayak sel hewan sama tumbuhan. Ya. Kenapa sih bakteri atau archaea ini bisa hidup di lingkungan yang suhunya tuh ekstrim banget? Tapi dia nggak mati. Tapi kalau manusia didingin aja dia udah menggigil. Apalagi panas dia udah pasti akan Meleleh. iya. Ada nggak gitu mulutnya melepuh, gitu kan? Ya. Menurut kalian kenapa? Apa alasan yang membuat hal itu terjadi? Kok bakteri bisa, tapi manusia sama tumbuhan nggak bisa? Boleh angkat tangan? Atau ibu tunjuk? dari Bu. Karena Karena peradaptasian antara yang berhasilnya dan sendirinya. Jadi kan kuat akan punya itu yang menyebabkan bisa kuat. Karena berhasil karena berhasil dan Kita tentang prokaryotik ya? Ada yang mau nambahin jawabannya Rega? Mungkin ibu jawab langsung aja ya? Ya. Kenapa sih kok prokaryotik seperti bakteri itu mampu hidup di lingkungan yang ekstrim? Karena bakteri ini mengandung dinding sel yang dimana dinding sel itu tuh memiliki sifat yang anti sama keadaan ekstrim tadi. Dan dia memiliki kemampuan untuk menyerap energi atau kayak substrat kayak metana gitu sebagai energinya. Kan kalau hewan sama tumbuhan mereka cuma menghirup oksigen sebagai energinya kan? Ya. Beda sama sih nggak? Sampai sini ada yang bisa nih? Tidak. Next ya. Ini eukaryotik. Ini tadi yang ditanya tentang struktur. Jadi sel sendiri itu disusun yang pertama sama membran sel. Nah, membran sel ini sendiri disusun sama lipid bilayer. Ya, ada yang di luar sama di dalam. Ada yang tahu fungsi membran sel ini apa? Bahan. Ya, benar protein. Jadi protein ini yang menyusun dari membran sel ini. Jadinya berbentuk lipid bilayer. Nah, gimana membran sel ini berfungsi untuk keluar masuknya zat ke dalam sel? Yang nantinya itu ada mekanisme sendiri, ada transfer aktif, transfer pasif yang nantinya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang mungkin sama Pak Hussein ya. Next. Ada sitoplasma sama nukleus. Jadi sitoplasma itu bagian yang ini loh. Kalau membran tadi yang ini, yang paling luar, ya. Kalau yang dalamnya ini, ya, yang isinya cairan. Kalau nukleus itu yang tengah ini. Ya. Nukleus itu fungsinya buat apa sih? Ada yang tahu? Fungsi nukleus dia paling tengah loh. Berarti kan dia punya posisi paling tengah. Apa? Siapa namanya? Terus pengendalian sel dan tempat menyimpan DNA ya. Siapa namanya? jauh. Sylvia Maharani. Jadi benar ya dengan
Satu aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kan satu organel satu anak. Saya Bu, Oke, namanya siapa? Andini Hadi. Andini Membran sel ya Bu. Ya. Membran sel adalah lapisan tipis yang membungkus sel dan memisahkan bagian dalam sel atau sitoplasma dari lingkungan luar. Fungsinya untuk Bentar dulu. melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan menjaga keseimbangan internal sel. Benar. Ayo. Tangan dulu. Aku. Ayo. Beda. Apola itu ya. Ya. Itu adalah organisasi yang membentuk kantung dan dimiliki oleh media. 29 plasida Nukleus struktur. Dia tadi nunduk kalau apa? Ini baca buku. Oh, baca namanya tuh. Iya Bu, dari jauh-jauh. Oke, benar. Oke, silakan. Ya, nukleus. Nukleus adalah organel yang terdapat dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat kendali sel dan menyimpan informasi genetik dalam DNA. Siapa namanya? Bud. Budianto. Oh, dia lah. Iya. Siapa dulu? Jenius. Kalau dari aparatus Golgi adalah organel sel hewan Fakula anjir. Fakula udah. dan mengolah protein kandungan terutama yang akan dikeluarkan dari sel. Siapa namanya? Ariska. Ariska. Bentar anjir. Oke, siapa? Saya. Ah. Sentinel, oke. Sentinel adalah organel berbentuk steril yang berfungsi membantu Dek, itu yang awal fakula. Siapa namanya? Safira. Fakula. Fakula sudah tadi. Ibu. Dah Bu cari. Ini Bu. Sitoplasma memperlakukan reaksi kimia yang terjadi pada Aku gak pernah. Siapa namanya? Sarah. Bu ini. Ya. mitokondria. Ya, mitokondria adalah organel sel yang disebut juga pembangkit tenaga sel. Karena fungsinya dalam Pedas. beraktivitas energi dilakukan melalui proses respirasi sekunder, di mana mitokondria mengembangkan makanan dari ATP, adenosin, glifosat, lalu elektrolit yang menyimpannya sel. Apa ada? Ya. Siapa namanya? Fiona. Fiona. Ya. Per. Yang ini. Ya. Nukleolus atau antigen. Yang belum apa aja ya? Kan. Ada di sosok. Siapa namanya? Veronica. RE kasar pada sel hewan adalah organel yang permulaannya dipenuhi ribosom yang memberi tekstur kasar. Yang kayak kasar ya? Siapa namanya tadi? Parahilia. Kararia. Oke, silakan silakan. Enggak. Enggak. Enggak ada di bukunya saya. Saya mana sih? Ini Bu, yang biru belum ini. Ini Bu, mau jawabnya halus Bu. Yang pink. Yang ini. Ya. Bu, ini Bu, mau jawabnya halus Bu. Ya, ya, silakan. Halus adalah bagian dari retikulum endoplasma yang Oh, yang pink yang Jadi tahu namanya. di permukaannya sehingga tampak halus di bawah mikroskop. Siapa namanya? Cetrion. Apa itu? Yang ini. Kasihan yang bersendirian ya. Dan Oke, silakan. aparatus Golgi adalah organel seluler yang berperan penting dalam pemrosesan, penyelatiran, dan pengemasan protein serta lipid. Siapa namanya? Nabil. Nabil. Jadi yang udah kalian ungkapin tadi itu sudah benar. Kok dia Jadi masing-masing organel itu saling berkaitan untuk menyusun fungsi dari sel tersebut. Jadi singkatnya itu nukleus
Jadi untuk menarik apa namanya benang-benang spindle waktu biasanya mungkin pas apa ya? Jangan puasa atau pokoknya waktu dia penjelasan ke samping kiri sama samping kanan sama samping kiri. Terus ada sitoplasma di mana sitoplasma ini kayak dia itu rumahnya dari si sel itu tadi. Jadi si masing-masing organel di dalamnya sitoplasma. Jadi sitoplasma ini nanti akan menjadi sejumlah organel yang ada di dalam si selnya tadi. Gitu. Siapa yang belum? Aparatus Golgi atau badan? Udah semua Bu. Apa? Udah jadi Bu. Jadi badan Golgi ini nanti itu bergerak sebagai kayak kurir. Kurir gimana maksudnya? Kurir dia hasil dari si selnya tadi dikeluarkan menuju ke tubuh. Ya, ini bagian keluarnya, ini produksi utama. Yang lainnya tuh kayak ini. Kalau mitokondria itu dia ada dua lapisan, membran luar sama membran dalam. Kalau membran luar itu dia cuma melindungi si mitokondria tadi. Kalau membran dalamnya tadi itu terjadi respirasi aerob. Ada yang tahu respirasi aerob? Aerob. Jadi respirasi aerob itu respirasi di mana menggunakan glukosa itu untuk menghasilkan ATP. Jadi rumusnya nanti C6 H12O6 itu kan glukosa ditambah 6O2 oksigen menghasilkan 6 CO2 karbon dioksida sama ATP. ATP itu energi yang dihasilkan oleh mitokondria dari proses respirasi aerob. Di mana yang menghasilkan itu membran dalam yang ada di dalam mitokondria. Mitokondria ada dua membran apa aja? Membran luar sama membran dalam. Membran luar itu cuma melindungi si mitokondrianya. Kalau membran dalam itu dia permukaannya lebih luas supaya apa? Supaya dia bisa mengikat banyak oksigen untuk melakukan pembentukan ATP atau energi yang dimana energi nanti digunakan oleh sel untuk melakukan fungsinya. Jadi di dalam mitokondria itu yang terjadi apa? Sel tidak akan bekerja karena dia tidak ada energinya. Jadi masing-masing organel ini memiliki fungsi apa? Misal satunya rusak atau mempengaruhi yang lain. Sampai sini ada yang dibacakan? Ini tadi yang kemarin ini bilang buat kalian unduh aplikasi? Sudah, belum. Belum. Dengar aja yang belum. Nggak kuat beneran ya Bu. Udah nggak apa-apa. Nanti ini di scan per kelompok aja ya biar cepat kita lihat. Oke. Iya. Inilah berpada. Boleh? Kayaknya berkelompok. 6 ya. Ibu ya. Dikasih waktu sampai 2.40 buat nentuin kelompoknya kalian. Gue balik pada punya sudah ada. 6 Kurang ya. kan 36. Ya, bebas. Sudah ada Bu. Kalau misal Aja yang itu. Gabung kan lagi ya? karena kita butuh 6 kelompok, jadi ibu bagi satu kelompok 6 orang. Itu aja 1 2 3 bagaimana? Kalian sendiri Mau pilih sendiri. Gini aja Bu, kita nih yang mau pilih sendiri siapa yang mau pilih mana? Oh nih, yang mau pilih sendiri. pilih sendiri. Ganti loh. Pilih kamu supaya. Apa pilih sendiri? Nggak ada yang mau pilih sendiri. Bu, ini Bu. Pilih sendiri. Pilih sudah 8, 9. Pilih sendiri. Yang nggak mau dipilih. Itu Bu. Yang nggak mau dipilih sendiri ya. Ya, sisanya itu Bu, sisanya itu. Yang enggak. Goyang aja. Dulu. Goyang aja.
Bukan ada ya udah. Ini kelompok 1, 6 orang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelompok 2. Ada kamu ada nanti siapa? Aulia. Terus dari kamu nanti siapa? Nanda sampai ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu kelompok 3. Yang ini ke belakang. Kelompok 4. Terus yang kelompok 1. Kita serem. Enggak. Oh gini. Sampai aku. Enggak, ini Kalian ke cowok aja. Kan 1. Oh shit man. Oh gitu. 4, 5, 6. Tuh. Ya, 1. Ini kelompok 5. Oh, ini beda. Kamu sama. Tadi katanya gitu. Paham nggak sih kalian? Selesai. Ini kan udah nih. Ini kita Ini kita gini. Enggak, gitu Bukan. kan itu kan ganti. Lu sendiri sama cowok, gue sama ini. Wah. Posisi ada 4. Nah, Kan. Buang. Ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Itu kan kata menjelaskan Ibu. Ini gimana? Kelompok 4. Dari Oh ya dari ini baru 3 ini. kelompok 5 ini baru 6. Iya. Iya gitu, Bu. Di depan. Oke, dari Ada 6. Allahu Rahman. tentang kelompok 1. Biar ibu punya kenang-kenangan. Sudah. Ayo, Bu. Aku mau. Ayo. Oh, jatuh. Jangan ikut. Bu, kelihatan nggak, Bu? Itu kelihatan nggak? Kelihatan. Ikut semua. Nanti kita foto ya. Oke. Ibu kelompoknya sini. Iya, iya. Oh iya. Go. Baru. Depan nggak sih tadi? Kamu sama ini kan? Iya. Kita kesana aja dah. Sini loh. Aku di situ. Iya, nanti kita lanjut juga.
Coba itu di Emang di sini ada ngambil pinnya ke sana. Tapi bisa kan? Bisa. Ada Bagus nggak? mesinnya lucu. Maksudnya menarik nggak? Minion. Banget Bu. Baru-baru kali ini Bu. Beneran? Berarti dulu belum ada pembelajaran kayak gini. Iya ada. Oh, di sini ada petani. Matahari. Ya, Bin. Halaman lebih banyak ya. Sekitar 1 dari 3 bulan yang kita terkulit. Oh ini, kalau terkulit yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet atau UV saat terjadi di warna. Tapi bisa kan? Bisa. Ada mesinnya lucu. Maksudnya menarik nggak? Banget Bu. Baru-baru kali ini Bu. Beneran? Jadi dulu belum ada pembelajaran kayak gini. Kalian juga bisa buat sendiri. Kalau buat podcast ini cewek biasanya dari sana. Bisa dong. Iya, dia bisa juga ya kan pakai web kalau kalian mau bikin. Gimana?
Yang itu secara rusak sudah ditulis. Ini ada DNA. Dan sebabkan kromosom di dalam sel kulit. Jadi nganunya mulai ning kelas ya. Lagi pendanaan mulai kelas. Kelas atas enak Disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet atau UV Nggak saat kerja di luar bisa, ruangan. coy. Pendapatnya sama. Yang lain bagaimana? Buku nggak bisa. Buku nggak bisa. Buku nggak bisa. Ikut aja nih. Ya. Di sini kan ya, Bu? Iya. Dipanggil apa? Saya Muhammad Cenat, bisa panggil kakak. Oke. Silahkan dipresentasikan. Ini boleh pinjam nggak Ibu? Iya, Pak. Menurut perdiskusian dari kelompok kemarin, kelompok kita kemarin, kita sudah menemukan sebuah jawaban dari semua yang kita diskusikan kemarin. Ini salah satunya. Yang pertama, kasus di atas membahas tentang apa? Di sini kami menjelaskan bahwa paparan sinar matahari atau sinar UV yang berbahaya yang berbahaya bagi manusia. Itu adalah jawaban yang kami temukan dari pertanyaan apa yang ditanya, membahas apa. Dari situ kita membahas paparan sinar matahari dan sinar UV yang berbahaya. UV yang berbahaya bagi manusia. Yang kedua, menurut kelompok kalian organ sel apa yang rusak? Nah, kita berkelompok ini sudah menemukan jawaban bahwa paparan sinar UV yang berlebihan pada kulit manusia dapat merusak nukleus dan DNA di sel kulit sehingga tidak bekerja dengan normal, bahkan menyebabkan kanker. Ada kanker otak, kanker ginjal, kanker hati, kanker cipta kalau dia sama yang lain. Ada Bu, ini Bu, lihat ini. Kanker cinta? Siapa kena kanker cinta? Ini. Sama siapa? Siapa ya? Ya, lanjut. Iya, iya. Lalu nomor 3, analisis mengapa kerusakan salah satu organ sel dapat menyebabkan kanker kulit. Kerusakan DNA di nukleus akibat sinar UV dapat menyebabkan
mutasi gen. Mutasi ini mengganggu pengaturan pembelahan sel sehingga sel kulit membelah terus-menerus tanpa kontrol dan menyebabkan kanker kulit. Terus lalu nomor 4, diskusikan dan analisislah bersama kelompokmu dan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang A, berapa jumlah penderita kanker non melanoma saat ini berdasarkan kasus tersebut? Working under the sun causes 1 in 3 death from non melanoma skin cancer say WHO and ICO. Menurut laporan WHO dan gitu, pada tahun 2023 sekitar 1 dari 3 kematian akibat kanker kulit non melanoma disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet UV saat bekerja di luar ruangan. Ya, nomor yang D. Disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet UV saat bekerja di luar ruangan. Berikan penjelasan tentang kanker non melanoma dan tentang verifikasi penulisan dari jurnal ilmiah resmi atau WHO. Kanker non melanoma adalah kanker kulit yang tidak berasal dari sel pigmen melanosit seperti karsinoma sel basal dan masa biasanya muncul di kulit yang kering terkena matahari dan walaupun tidak terlalu mematikan tetap perlu ditangani serius. Bentar ya, aku cerahin lah kok di zoom. Ketentuan yang berikan data awal kasus kanker non melanoma. Data awal WHO 2023 terdapat sekitar 3 juta kasus kanker non melanoma baru setiap tahunnya di seluruh dunia. Solusi yang bisa dilakukan. Ayo dengerin solusi dari kelompok 6. Satu, kampanye edukasi nasional mengenai pentingnya penggunaan tabir surya, yaitu sunscreen, terutama bagi masyarakat yang sering terpapar sinar matahari. Dua, pemanasan sektor UV dan kantor untuk memberikan peringatan saat indeks UV tinggi. Pemeriksaan kulit penting di fasilitas kesehatan primer sebagai bagian dari program deteksi dini. 4. Regulasi penggunaan dinding bed. Ayo, waktunya berjalan. Utama pada remaja dan dewasa muda. Analislah potensi dampak solusi. Udah. Tulisannya kayak dokter. Jika solusi edukasi dan deteksi dini dijalankan secara konsisten, memperkirakan dapat menurunkan kejadian kanker non melanoma hingga 20% sampai 30% dalam 10 tahun. Singku namanya Reda. Bikin namanya
Sumber WHO 2023 Skincare Prevention Representation from HTTPS www. American Cancer Society 2023 Prevention and Eradication of Skin Cancer Reference from HTTPS www. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Gak ada tanya jawab. Kalian mau ditanya apa enggak? Gak usah. Atau ada teman-teman yang mau bertanya? Yang sudah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Karena aku dan kamu itu yang saling menyempurnakan. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 bersama teman-teman ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia. Perkenalkan, nama saya Kaira Rizuna Pertulayu. Saya Liana Mahadi. Saya Tadi kan mulai 12.20. 13.20 ya sebenarnya. Sebenarnya jawabannya kita nggak sepanjang orang-orang di Jadi 5 menit cukup kan ya ya? Oke, dipercepat aja nggak apa-apa. Ya. Kasus di atas membahas tentang kematian akibat kanker kulit non melanoma menurut WHO dan ILO. Nomor 2, menurut kelompok kita organel sel apa yang rusak? Nah, menurut kita tuh DNA dalam nukleus sel kulit yang rusak, jadi mengakibatkan kanker kulit. Analisislah mengapa kerusakan salah satu organel sel dapat menyebabkan kanker kulit. 3. Karena sel-sel kulit yang abnormal tidak dapat dikendalikan dan membelah sel terus-menerus hingga menjadi sel kanker. Diskusikan dan analisis bersama kelompokmu dan jawab pertanyaan berikut. A. Berapa jumlah penderita kasus kanker non melanoma saat ini berdasarkan kasus tersebut? Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2022, kasus kanker kulit non melanoma di seluruh dunia mencapai sekitar 3,6 juta kasus baru setiap tahunnya. Di Indonesia, menurut data Globalkan 2020, terdapat sekitar 164 kasus kanker kulit non melanoma dengan estimasi kematian sebesar 5.786 kasus. Berikan penjelasan tentang kanker non melanoma dan sertakan sumber rujukan yang valid, misal dari jurnal ilmiah atau situs resmi Kemenkes atau WHO. Kanker non melanoma adalah jenis kanker kulit yang tidak berasal dari sel melanosit, melainkan dari sel basal atau bisa disebut basal sel carcinoma atau sel squamosa. Kanker ini tumbuh lambat dan lebih jarang menyebar ke organ lain dibandingkan melanoma, namun tetap bisa membahayakan jika tidak ditangani. Yuk, 2 menit lagi. Presentasikanlah hasil diskusi di depan kelas. Nomor 4 dong, nomor MG ya nih. Buatkanlah ide atau solusi atau alat yang bisa kalian berikan untuk mencegah dan mengurangi jumlah kasus kanker non melanoma ini dengan ketentuan yaitu tuliskan data awal kasus kanker non melanoma yang kalian ketahui, kemudian analisis strategis. Jadi sembunyi. Langsung jawabannya aja nggak apa-apa. Langsung jawaban aja. Solusi aksi atau alat. Kami mengusulkan kampanye sadar UV dengan alat pendeteksi sinar UV pembentol atau UV detektor speaker atau gelang UV yang berubah warna jika paparan sinar UV berlebih agar masyarakat lebih sadar untuk menggunakan sunscreen, topi atau menghindari paparan
jam 10 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anini Hadisa Fitri. Saya Reni Andita Azhara. Saya Andrea Mahardiyati. Saya Isabella Alia. Maksud di atas membahas tentang apa? Kanker kulit dan melanoma. Menurut kelompok kalian, organel sel apa yang rusak? Jika seseorang yang terpapar sinar UV secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dapat ditemukan adanya kerusakan pada mitokondria yang menyebabkan sel tidak mampu menghasilkan energi secara optimal. Analisislah mengapa kerusakan salah satu organel sel dapat menyebabkan kanker kulit. Kerusakan pada organel sel, khususnya DNA, mengatur pertumbuhan dan membran sel. Kerusakan pada DNA, terutama akibat paparan sinar UV berlebihan, dapat menyebabkan sel-sel kulit tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor, yang merupakan ciri khas kanker. Berapa jumlah penderita kasus kanker melanoma saat ini berdasarkan kasus tersebut? 1 dari 3 orang meninggal. Apa penyebab terjadinya kanker melanoma? Dapat paparan sinar UV menyebabkan radikal bebas merusak membran mitokondria sehingga inspirasi sel terganggu. Berikan penjelasan tentang kanker non-melanoma dan sertakan sumber rujukan yang valid, misal dari jurnal ilmiah atau situs resmi Kemenkes atau WHO. Menurut WHO, kanker kulit non-melanoma paling sering terpapar sinar UV seperti telinga, wajah, leher, dan lengan bawah. Hal ini menyiratkan bahwa paparan radiasi UV jangka panjang dan berulang merupakan faktor penyebab utama. Di beberapa negara ada hubungan yang jelas antara meningkatnya insiden kanker kulit non-melanoma dengan menurunnya garis bintang, yaitu tingkat radiasi UV yang lebih tinggi. D. Buatkanlah ide atau solusi atau alat yang bisa kalian berikan untuk mencegah dan mengurangi jumlah kasus kanker non-melanoma dengan ketentuan, yaitu tuliskan data awal kasus kanker non-melanoma yang kalian ketahui. Kemudian analisislah dari solusi yang kalian buat beberapa persentase penurunan kasus ini dan sertakan sumber rujukan yang valid. Awal kasus kanker kulit non-melanoma biasanya ditandai dengan munculnya benjolan atau bercak pada kulit yang tidak kunjung sembuh dan terus tumbuh setiap minggu ke depan. Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan solusi yang dapat mengurangi persentase terkena kanker kulit dengan menggunakan sunscreen, pakaian anti-UV, pantau indeks UV, perawatan kulit setelah terpapar sinar UV. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Selanjutnya yang kelompok akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sudah dilanjut aja. Langsung dibaca jawabannya aja ya. Dapat merusak DNA dalam
Dua, terjadi pembalakan sel tersebut. Tiga, akhirnya kanker menjadi sel berjalan. Empat, pada tahun 19 pekerja meninggal dunia akibat kanker kulit non melanoma disebabkan oleh paparan UV saat bekerja di luar ruangan. Mewakili sekitar 1 dari 3 pekerja Iya. dan kanker Cepet kembali loh. penyebab utamanya adalah paparan sinar Ya, ya. dari tempat kerja tanpa perlindungan. Sinar UV mengikat DNA sel kulit sehingga bisa mutasi gen P3 dan gen lain yang mengendalikan pertumbuhan sel. Jadi kanker melanoma penyakit besar asal sel karsinoma dan squamous sel carcinoma. Intensitas pengambilan berbeda dibanding melanoma membuat pasien dan populasi penambahan bakal cukup besar. Paparan dalam pekerjaan meningkatkan risiko kanker melanoma sebesar 60% dibanding populasi tidak terpapar. Pemberian edukasi dan pelatihan perawatan kerja kepada pekerja luar ruangan tentang bahaya sinar UV. B. Penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti topi lebar, baju lengan panjang anti UV, dan topi kuda. C. Pembuatan alat terdeteksi UV portable untuk mengetahui tingkat di mana sinar UV saat bekerja. Menurut WHO dan ILO, pada tahun 2023 terdapat sekitar 19.000 kematian akibat kanker kulit dan melanoma di seluruh dunia pada tahun 2019, terutama pada pekerja pria yang terpapar sinar matahari langsung tanpa perlindungan. Jika solusi diterapkan secara optimal, maka angka kasus bisa menurun sekitar 30%, setara dengan potensi mencegah hampir 5.700 kematian. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami tentang LKPD analisis kerusakan pada organel sel hewan dan gangguan yang dapat ditimbulkan. Diskusikan soal berikut bersama kelompok masing-masing. 1. Kasus di atas membahas tentang apa? Jadi kasus di atas membahas tentang kanker kulit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet atau UV yang menimbulkan kerusakan nukleus sel akibat paparan sinar UV berlebih yang berujung pada terjadinya kanker kulit non melanoma. Dua, menurut kelompok kalian, organel sel apa yang rusak? DNA dan struktur kromosom di dalam kulit serta nukleus inti sel, karena DNA di dalamnya terkena mutasi akibat sinar UV. Analisislah mengapa kerusakan salah satu organel sel dapat menyebabkan kanker kulit. Karena DNA dalam nukleus mengontrol pertumbuhan dan dan pembelahan sel jika rusak, terutama pada gen pengatur seperti P53, maka sel bedah
sel tidak bisa lagi dikendalikan. Diskusikan dan analisis bersama kelompokmu dan jawab pertanyaan di bawah ini. A. Berapa jumlah penderita kasus kanker non melanoma saat ini berdasarkan kasus tersebut? B. Apa? A. Lebih dari 19.000. Menurut laporan WHO 2023, sekitar 1 dari 3. B. Apa penyebab terjadinya kanker non melanoma? B. Disebabkan oleh paparan sinar matahari atau UV secara terus-menerus. C. Berikan penjelasan tentang kanker non melanoma dan sertakan sumber rujukan yang valid, misal dari jurnal ilmiah atau situs resmi Kemenkes atau WHO. Kanker kulit non melanoma berkembang dari sel-sel basal atau sel squamous di kulit, biasanya muncul di area tubuh yang sering terkena sinar matahari seperti wajah, lengan, dan tangan. D. Buatkanlah ide atau solusi atau alat yang bisa kalian berikan untuk mencegah dan mengurangi jumlah kanker non melanoma ini dengan ketentuan, yaitu tuliskan data awal kasus kanker non melanoma yang kalian ketahui. Kemudian analisislah dari solusi yang kalian buat beberapa persentase penurunan kasus ini dan letakkan sumber rujukan yang valid. Dermalux Armor adalah sebuah pelindung cerdas atau smart strip berbahan serat tekstil aktif yang bisa mengukur intensitas sinar UV secara real time, mengubah warna secara otomatis bila tingkat paparan UV tinggi sebagai sinyal bahaya, mengandung nanocoating alami dari ekstrak tumbuhan tropis seperti daun teh dan lidah. Terdapat chip mikroprosesor kecil yang terhubung ke aplikasi untuk mencatat durasi paparan sinar UV. UV Sense Layer. Kain berubah warna jika UV melebihi ambang batas. Sense aplikasi bisa disambung ke aplikasi yang mengingatkan pengguna untuk berteduh atau memakai sunscreen tambahan. Biomaterial ramah lingkungan, dapat terurai dan tidak menyebabkan iritasi kulit. Target pengguna: 1. Bekerja luar ruangan, petani, nelayan, pekerja proyek, dan lain-lain. 2. Atlet outdoor, pelari, pesepeda, panjat tebing. 3. Pelajar yang banyak aktivitas di luar sekolah. Dampak potensial: mengurangi paparan UV hingga 55% di area lengan dan tangan, yang merupakan salah satu bagian tubuh paling sering terkena sinar matahari. Jika digunakan secara luas,
bisa mencegah lebih dari 20.000 kasus kanker kulit dan melanoma di daerah tropis per tahun. Sudah apa belum? Sudah. Oh belum. Masih ada. Masih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas, panggilan untuk Paskibra angkatan 20 untuk segera ke lapangan sekarang juga. Sekali lagi untuk Paskibra angkatan 20 untuk segera ke lapangan sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dilanjutkan? Menurut WHO 2023 sekitar 60.000 kematian per tahun di seluruh dunia disebabkan oleh kanker kulit non melanoma. 1 dari 3 kasus diantaranya berkaitan langsung dengan paparan sinar UV saat bekerja di luar ruangan. Jika kita fokus pada pekerjaan luar ruangan, maka terdapat sekitar 20.000 kematian per tahun yang dikaitkan dengan paparan sinar UV. Analisis dampak alat Dermaluc Armor dirancang untuk melindungi area tangan dan lengan yang merupakan salah satu area tubuh paling sering terpapar sinar UV. Meningkatkan penggunaan untuk menghindari paparan UV berlebihan secara real time. Mengurai rata-rata paparan UV hingga 55% pada bagian tubuh yang dilindungi berdasarkan efektivitas bahan tekstil reflektif dan teknologi peringatan ini. Jika alat ini digunakan secara rutin, 50% dari populasi pekerja luar ruangan di negara tropis, misalnya Indonesia, India, Filipina, maka potensi penurunan pada sinar UV sistemik bisa mencapai 27,5% dari 55% efektif dikali 50% pengguna. Estimasi penurunan kasus tahunan dari 20.000 kasus kematian akibat paparan UV jika resiko dikurangi sebesar 27,5%, maka potensi penurunan kasus adalah sekitar 20.000 kali 27,5%, sama dengan 500 kematian yang bisa dicegah setiap tahun. Jika disertai kampanye edukasi dan alat ini menjadi standar pelindung pekerja lapangan, maka angka ini bisa bertambah dalam 5-10 tahun mendatang. Sudah? Oke, dari pemaparan kelompok 5, mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak ada. Setuju sama solusi yang dipaparin sama kelompok 5? Apa tadi solusinya? Ayo. Oh iya, Sari. Makasih ya. Tadi apa solusi dari kelompok 5? Ada yang tahu? Bikin sunscreen, melindungi, intinya melindungi kulit dari sinar matahari. Iya, jaket anti UV juga ya. Iya. Oke. Mungkin untuk kelompok 5 berikan tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami aslinya ada 6 orang, tapi yang 2 keluar karena ada dipanggil guru. Kasus di atas membahas tentang apa? Kasus di atas membahas tentang kerusakan nukleus karena paparan sinar UV berlebihan yang mengakibatkan terjadinya kanker kulit non melanoma. Mengenai pengajian apa yang rusak, menurut kelompok kami, organ sel yang rusak
nucleus atau inti sel karena sinar UV merusak DNA yang berada di dalamnya. Analisislah mengapa kerusakan salah satu organel sel dapat menyebabkan kanker kulit. Karena kerusakan pada organel nukleus akibat paparan sinar UV dapat merusak DNA, terutama pada gen P53, gen penjaga genus yang mengatur pembelahan dan perbaikan sel. Jika gen ini rusak, akan terbentuk sel kanker. Inilah sebabnya kerusakan nukleus bisa menyebabkan kanker kulit. Apa penyebab terjadinya kanker melanoma? Kanker kulit non melanoma disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet atau UV yang berlebihan dari matahari dan tenis. Berikan penjelasan tentang kanker non-melanoma dan sertakan sumber rujukan yang valid, misal dari jurnal ilmiah atau situs resmi Kemenkes atau WHO. Menurut WHO, kanker kulit non-melanoma adalah jenis kanker kulit yang tidak berasal dari sel melanosit atau sel penghasil pigmen kulit. Dua jenis utama kanker kulit non-melanoma. Satu, karsinoma sel basal atau BSC. Dengerin dong temennya di depan. Sel squamosa atau SCC. Penyebab utamanya paparan sinar UV dari matahari atau tanning bed. Buat kalian ini ada solusi atau alat yang bisa kalian berikan untuk mencegah dan mengurangi jumlah kasus kanker non-melanoma ini dengan ketentuan tuliskan data awal kasus kanker non-melanoma yang kalian cari. Kemudian analisislah dari solusi yang kalian buat berapa penurunan kadar ini dan sertakan jumlah rujukan yang valid. Solusinya kopi smart, kopi kerja dengan pengisian sensor UV dan kipas mini tenaga surya, dan juga menggunakan sunscreen dengan kandungan SPF yang tinggi. Sudah? Oke, dari kelompok 2 ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Ibu pengen tanya ke kelompok 3. Tadi solusi dari kelompok 2 apa? Kelompok 2 tadi kan menyampaikan solusi ya. Nah, menurut kelompok 3 tadi yang sudah disampaikan sama kelompok 2 tuh solusinya apa? Ya, topi sama sunscreen ya tadi. Oke. Mungkin dari kelompok berapa ya? Ini kelompok berapa? 6. Tadi dari solusi kelompok 2 kalian setuju apa enggak? Setuju. Apa tadi solusinya? Pakai sunscreen sama topi ya? Mungkin cukup untuk kelompok 2 ya? Bisa ditutup. Menurut kalian gimana? Iya, ini kan SPF-nya tinggi. Gimana, ada tanggapan dari kelompok 2? Silahkan dijawab. Sunscreen-nya itu kan sudah bilang yang menggunakan kandungan SPF tinggi, misalnya 50 SPF dan juga anti ultraviolet. Oke. Terima. Kurang
Topi, kantong topi itu katanya. Topi UV smart. Topi kerja dengan pelindung smart UV. Kan ada juga jaket yang anti UV, ada topi yang juga anti UV. Jadi topi itu buat melindungi ke wajah, kalau jaketnya itu buat melindunginya ke badan. Gitu ya. Oke, mungkin untuk kelompok 2 udah bagus, beri tepuk tangan buat kelompok 2.